أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إخوانا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Min hadzal minbaril syarif wa fi hadhihi al-fursatil jayyidah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu beribadah di bulan agung ini, bulan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam
kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia pilihan dan kekasih Allah, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah untuk beliau, karena solawat demi solawat semenjak kita hidup di dunia ini sampai di akhirat, kelak solawat yang kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW pasti menjadi syafaat dan bahkan menjadi syafaatul uzma di hari mahsyar, di hari mizan. Dan insya Allah bila kita rajin bersolawat kepada beliau, kelak Allah mempertemukan kita dengan beliau Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah ini dan menjadi kewajiban khatib untuk menyampaikan wasiat yang sangat penting dari segala hal yang penting, yaitu wasiat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak amal soleh atau perbuatan baik. Karena iman dan amal soleh itulah dua bekal yang pasti kita bawa dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Dan dua bekal itu pula, yaitu iman dan amal soleh, syarat mutlak kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil tema khutbah kita, yaitu proses mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan atau malam yang penuh dengan kemuliaan, karena di malam itu turunnya malaikat Jibril beserta para malaikat pengiring dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memberikan bonus pahala yang kadar waktunya 1000 bulan atau 83 tahun. Karena usia kita umat Nabi Muhammad ini usianya pendek-pendek, usianya jarang yang mencapai seperti usia umat-umat terdahulu. Maka supaya kita tidak kalah nilai pahala kita dengan umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bonus pahala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha, bekerja keras, menempa mental spiritual, menghalau, menolak kemalasan dan kebosanan, ngantuk dan tidur pulas demi menjaga Lailatul Qadar. Alhamdulillah, sekarang hari ini kita sudah memasuki Asyurul Awakhir, yaitu 10 akhir di bulan Ramadan. Maka kita berproses untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang apabila kita ibadah satu malam tersebut dan kita mendapatkannya, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar, sama saja kita beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa menjaga kedatangan Lailatul Qadar ini supaya diberikan bonus pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
satu malam ibadah seperti kita ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka prosesnya itu hendaknya kita berpuasa secara lahir batin. Lahir kita puasa, batin kita pun berpuasa. Dan untuk bisa berpuasa lahir batin, kita memerlukan 3 perkara. Perkara yang pertama, hendaknya kita melaksanakan ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih dan juga zakat fitrah dan iktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala di 10 malam akhir Ramadan. Ini 3 amalan khusus yang cuma ada di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kita sholat tarawih dan kita sempurnakan dengan witir atau qiyamul lail. Dan yang kedua, kita menunaikan zakat fitrah. Dan yang ketiga, kita beriktikaf Ashrul Awakhir atau 10 akhir bulan Ramadan. Ini 3 amalan khusus yang tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, proses untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus bisa menjaga 3 hal. Yang pertama yaitu menjaga hati, yang kedua menjaga jiwa, dan yang ketiga menjaga raga. Mengapa 3 hal ini harus kita jaga? Yang pertama menjaga hati. Dengan apa kita menjaga hati? Hati kita jaga dengan qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang damai, hati yang bahagia. Itulah qalbun salim. Karena hanya qalbun salim atau hati yang bersih saja yang diterima Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi hamba-hamba Allah yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Yang kedua, kita jaga nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang ada kalimat tauhid, ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah di dalam jiwa ini, di dalam jiwa kita. Maka bila kita sudah mampu mendawamkan, mengekalkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam jiwa kita, berarti kita siap untuk berproses mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga yaitu kita menjaga jisim atau menjaga raga, yaitu dengan jismun salim. Artinya badan yang sehat. Badan yang sehat itu adalah badan yang terawat, yaitu dengan 3 hal kita rawat jisim kita ini, tubuh atau badan fisik kita ini. Yang pertama, hendaknya kita thaharah dengan rapi dan juga mandi dengan teratur. Hendaknya kita wudu dengan sempurna, dan juga kita senantiasa menunaikan, mendirikan dan menegakkan sholat, terutama sholat 5 waktu sesuai dengan syarat sah rukun sholat. Dan kita sholat dengan khusyuk dan wudu. Khusyuk, kita fokus hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan wudu, kita sholat dengan tumakninah, dengan penuh ketenangan sesuai dengan syarat sah rukun sholat. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan juga bulan
diturunkannya Al-Quran. Maka proses untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan yang mulia ini, kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Kalau belum bisa 1 juz, minimal setengah juz. Belum bisa setengah juz, minimal itu Quran kita baca walaupun 3 lembar. Maka beruntunglah orang yang berlomba-lomba banyak membaca Al-Quran. Tidak cukup Quran itu kita hanya baca, tapi kita perlu memahami artinya. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak kemudahan. Walaupun kita orang azam, kita orang asing, orang Indonesia yang belum tentu semuanya kita paham bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Karena Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, karena Rasulnya orang Arab. Dan bila kita belum mengerti bahasa Arab, sekarang ini Al-Quran sudah diterjemahkan ke 376 bahasa. Di antaranya juga bahasa kita, bahasa Indonesia. Alangkah baiknya bila kita sudah baca, kita pahami isi dan artinya dari Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, bila kita sudah membaca lalu memahami, yaitu kita mengamalkan nilai-nilai akhlak Al-Quran yang menjadi sumber peradaban umat semesta dan telah membuktikan dari generasi pendahulu, dari masa khilafah nubuwah, dari masa khulafaur rasyidin, dari masa khilafah Islamiyah, dan sekarang kita ini masih dalam masa mulkan jabarin menuju al-khilafah ala minhajin nubuwah. Maka hendaknya kita berproses untuk mengamalkan Al-Quran demi mempersiapkan generasi Al-Quran yang menjadi peradaban dunia dan juga peradaban akhirat. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman, dari sejak diturunkannya 16 abad yang lampau sampai saat ini dan bahkan sampai hari kiamat. Allah merekomendasikan untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan sungguh kami pasti menjaganya. Itu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang penuh dengan nilai-nilai intelektualitas, penuh dengan kehidupan, nilai-nilai kehidupan berkualitas. Dan Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia, bagi umat semesta untuk membangun peradaban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena kesimpulan dari Al-Quran itu cuma 3. Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Kesimpulannya yang pertama yaitu rububiyah, yaitu akidah rububiyah, ikatan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ikatan mulkiyah, akidah mulkiyah, malikin nas, maliki yaumiddin, yaitu ikatan kita kepada Allah dengan kedaulatan Allah yang maha memiliki kerajaan langit beserta isinya. Dan kedaulatan Allah itu adalah daulah Islamiyah, pemilik umat Islam. Dan kita sebagai hamba Allah, ya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam surat An-Nas yaitu ilahin nas. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami menyembah
dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Apa artinya ilahin nas? Artinya sesembahan manusia. Jadi akidah ubudiyah atau uluhiyah maknanya sama, bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini adalah umat Islam yang hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa kendala kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ada 3 kendala orang-orang yang lalai dari mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu malas beribadah di bulan Ramadan, malas tadarus Al-Quran, malas sholat berjamaah di masjid atau di musholla, malas melaksanakan baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang kedua yaitu bosan melakukan atau melaksanakan ibadah rutinitas di bulan Ramadan. Tarawehnya bolong-bolong, puasanya cuma puasa jasad saja, cuma puasa badan saja, tapi hatinya, matanya, telinganya, otaknya tidak berpuasa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini orang yang bosan dengan rutinitas ibadah Ramadan. Dan kendala yang ketiga yaitu ngantuk ketika iktikaf. Sudah ada di dalam masjid, tapi ketika Lailatul Qadar Allah belum perkenankan. Mengapa? Karena mungkin belum memiliki qalbun salim, belum memiliki nafsul mutmainnah, dan tidak merawat dengan jismun salim. Hadirin rahimakumullah, maka hendaknya kerja keras kita, ujian, godaan, hambatan, tantangan dan gangguan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar memang luar biasa. Karena iblis, syaitan dan sekutu-sekutunya tidak tinggal diam bagi hamba-hamba Allah yang mau mendapatkan Lailatul Qadar. Terutama kita yang memang sudah menjadi orang-orang masjid, orang-orang yang biasa ibadah di masjid. Jaga hati kita dengan qalbun salim, jaga jiwa kita dengan nafsul mutmainnah, dan jaga urus dan rawat tubuh kita dengan jismun salim. Insya Allah ketika Lailatul Qadar kita sedang qiyamul lail, ketika Lailatul Qadar turun kita sedang tilawah Al-Quran, ketika Lailatul Qadar turun kita sedang berzikir kepada Allah, ketika Lailatul Qadar turun kita sedang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya bila Lailatul Qadar kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تابع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر عورة أمة سيدنا محمد. اللهم أدخل إلى الجنة أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع درجة أمة سيدنا محمد في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واعتدالنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.